Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Merupakan sukacita pada kesempatan ini kita boleh berkumpul kembali. Kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih setiamu dan segala kebaikanmu yang melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa kalau saat ini kami kembali boleh datang berkumpul untuk memuliakan namamu. Semua itu karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau meringankan hati kami, meringankan langkah kaki kami ya Tuhan, untuk selalu datang mengucap syukur dan memuliakan namamu ya Tuhan. Mari Tuhan, kami perlu lawatan-Mu tercurah di tempat ini ya Bapa. Jamah dan urapi setiap kami ya Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah berada di tengah-tengah kami. Urapi mulut bibirnya sehingga apa yang disampaikannya benar-benar berasal dari isi hati-Mu ya Tuhan. Dan firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami dan membuat kami semakin rindu dekat kepadamu ya Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan Tuhan. Percepat langkah mereka supaya boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik untuk pemimpin pujian, untuk para singer, juga tim pemusik, tim Moldia, Aser Kolektan, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada di bawah Tuhan. Engkau berkati setiap mereka supaya mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati dan kuduskan juga alat-alat yang digunakan. Terima kasih Bapa, Engkau yang beracara di dalam ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Dan di hari ini kita sudah memasuki penghujung bulan Maret tahun 2025. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita semua. Sebagaimanapun keadaan kita saat ini, tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan Yesus baik. Kita akan menyanyikan satu pujian, menyatakan kesungguhan hati kita. Kita ingin mengaku bahwa sepanjang umur hidup kita ini, kita akan setia untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Sebab Ia layak untuk menerima segala sembah dan puji-pujian dari kita. Kesungguhan hati kita nyata. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan.
Yesus atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang dapat kami nikmati hingga hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan kami ada sampai sekarang ini Tuhan Yesus bukan karena kuat dan gagah kami semata, tetapi memang karena kebaikan dan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami akan tetap ya Tuhan melanjutkan puji-pujian kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan Yesus dapat menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang melawat dan hadir di tengah hati pikiran setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bersuka cita. Kita akan menaikkan syukur bagi Tuhan kita. Kita akan menaikkan segala hormat baginya karena Ia Allah yang mengasihi dan memelihara kita hingga sekarang ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan, kasih setiap Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan, kasih setiap Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan tetap bersuka cita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kuasanya mengalir dan melawat setiap hati kita. Mari kita bersatu hati menyanyikan pujian senada dengan surga. Haleluya.
Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab inilah merupakan waktu yang kita rindukan. Lebih baik satu hari kita berada di pelataran Tuhan untuk mendengarkan perkataan-Nya. Kami ingin berdiam Tuhan di hadirat-Mu.
Terpujilah Tuhan. Terima kasih, sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Firman yang berkuasa, yang mampu mengubah cara berpikir kami, mengubah motivasi kami, mengubahkan tingkah laku kami, memperbaiki apa yang salah, dan mendidik kami dalam kebenaran. Oleh karena itu kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Mari berfirman kepada kami, mengajar kami, mendidik kami. Terpujilah nama-Mu, pengurapan-Mu atas kami semua, terutama hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kita sudah dilayani oleh Yunisyara dan teman-teman. Yunisyara Boru Panjaitan. Ya, suaranya kayak Yunisyara saudara-saudara ya. Oke, maju terus, Tuhan berkati. Saya terakhir di sini 2 tahun lalu. Waktu itu saya masih ditemani oleh Ibu Yairus, tapi sayang sekali hari ini saya sendirian. Karena Ibu Yairus sudah bersama Ibu Panjaitan juga di sorga. Gitu ya, mereka sudah bersenang-senang bersama Yesus di sana. Berusihaan, kok Panjaitan, berusihaan itu ya. Ya, jadi saya kemana-mana sekarang sendirian. Hanya bersama Yesus saja. Iya, puji Tuhan. Tidak apa-apa ya, saya cerita ini ya. Oh, enggak apa-apa, oke. Baik, tema kita hari ini ialah melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan beri kepada kita. Saya mengajak kita untuk membaca 1 ayat saja dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. 1 ayat saja, tetapi nanti saya mau bicara 2 jam. Boleh ya? Sesekali boleh, mumpung libur ya. Oke, enggak sampai 2 jam. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain, satu sama lain menurut karunia. Nah, dari 1 ayat ini saya ingin berbagi 3 hal kepada kita, atau kita akan membahas 3 frasa. Yang pertama ialah layani, layanilah. Lalu yang kedua, seorang akan yang lain. Dan yang ketiga, sesuai dengan karunia tiap-tiap orang. Mari perhatikan satu persatu, layanilah. Dalam bahasa Inggris itu pelayanan itu disebut ministering. Ministering yang bersifat rohani namanya ministering. Beri perhatian, peduli, care, mengunjungi, memberi bimbingan rohani, bahkan membangun hubungan pribadi. Oke, siapa yang sudah melayani dalam kategori ministering? Memberi perhatian kepada jemaat, peduli, care kepada jemaat, kunjungi jemaat, beri bimbingan rohani, lalu membangun hubungan pribadi. Siapa yang berkata, oh aku sudah pelayanan? Belum. Oke, hanya Pak Pendeta sama majelis ya. Yang jemaat belum. Oke, tapi ada yang berkata, mau kemana? Mau pelayanan. Nah, pelayanan itu berarti ministering. Tapi ada juga yang lebih ke bawah sedikit namanya service. Ya, jadi kalau ibadah-ibadah itu kan pelayanan pertama, ibadah pertama, first service, second service gitu ya. Jadi service-nya itu apa? Service itu hanya bersifat sosial, yaitu membantu acara gereja supaya lancar. Ya, ada ushers, siapkan amplop, buka pintu, siapkan ruangan, hidupkan AC, hidupkan lampu, hidupkan sound system, siapkan semua. Nah, itu membantu gereja. Itu tadi menjadi ushers, kolektan, petugas multimedia, mengatur sound system, mengatur kursi, mengatur ruang ibadah, menyediakan makanan. Kalau ada ya, ada yang menyediakan makanan untuk jemaat yang lain? Di sini sering makan apa jarang ya? Kalau kami di Klaten itu acaranya sering makan. Sampai anak saya yang kecil itu gereja kok makan melulu. Lah tapi ibu-ibu sediakan sendiri-sendiri, nggak ada dana dari gereja. Ibu-ibu gantian sendiri, pelayan altar selalu dikasih makan. Tiap pagi pelayan altar
Nggak tahu berapa puluh orang tadi pagi itu saya dikirimi foto, puluhan orang mereka. Itu dikasih makan oleh ibu-ibu sukarelawan. Nah, itu juga bagus saudara. Lalu membersihkan gereja. Ada yang pernah ikut ngepel gereja di sini? Jemaat tapi ngepel gereja. Saya pendeta juga kadang-kadang saya mau ikut ngepel gereja. Berapa minggu lalu, 3 minggu lalu kami kerja bakti, saya ikut bersih-bersih. Nah, ngatur parkir dan sebagainya. Tadi saya dibantu Pak Bowo ngatur parkir. Pak, kiri lagi dikit, maju lagi, kiri lagi dikit. Karena saya itu belum terbiasa parkir di sini. Nah itu pelayanan, serve. Jadi tinggi mana kira-kira? Ministering atau service? Serve. Ya, ministering. Nah siapa yang, oh kalau cuma serve saya sudah Pak gitu. Ada 1. Ada 2. Yang lain? Oh main musik tadi saya nggak sebut. Main musik juga bagian serve gitu ya. Nah itu melulu serve atau juga ministering. Ketika Bapak Ibu jadi asers, mana tadi asersnya? Nah, asers di depan itu tergolong serve sosial saja atau ministering bersifat rohani. Nah, itu ya. Jadi kalau pelayanan itu harus mikir sampai di sini. Nah, tapi jangan terlalu ini dulu, pusing dulu. Ternyata pelayanan susah. Kalau begitu mulai minggu depan saya tidak pelayanan. Nah pelan-pelan saudara-saudara. Terjemahan firman Allah yang hidup pakai saling menolong. Jadi layanilah seorang akan yang lain, hendaklah kamu saling menolong. Saling menolong, oke? Tolong orang miskin, tolong orang susah, tolong janda miskin, tolong yang mungkin ada halangan, saling menolong. Amin. Amin, gitu. Kemudian bahasa toba, masih pature-turean, saling memperbaiki. Bapak Ibu saling memperbaiki? Halo? Ada pemabuk diperbaiki. Ada yang tukang ineks apa itu diperbaiki. Ada yang cara hidupnya kacau balau diperbaiki. Ada yang ngamuk-ngamuk diperbaiki. Ada yang egois banget diperbaiki. Ada yang datang ke gereja cuma duduk, itu diperbaiki supaya ikut serve tadi, lalu sampai ministering. Hendaklah kamu masih pature-turean, saling perbaiki. Amin. Mohon maaf bahasa Jawanya belum ada tadi saya masukkan gitu ya. Ini baru bahasa Indonesia sama bahasa firman Allah yang hidup. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, pelayanan itu apa sih? Pelayanan itu ialah memenuhi kebutuhan orang lain. Need orang lain. Jadi kalau kita memenuhi, mencukupi keperluan orang yang datang beribadah, nah itu disebut pelayanan. Atau kalau dibalik, disebut pelayanan kalau kita bisa mencukupi keperluan orang, bukan keperluan kita. Sebab ada orang di gereja itu dia aktif, dia mulai yang saya sebut semua itu tadi, dia terlibat dalam yang disebut pelayanan itu, ternyata kalau dikoreksi, dia hanya mau memenuhi need pribadi. Ya kalau kita mengacu kepada Abraham Maslow atau si David McClelland, saya gabung menjadi satu, paling tidak ada 4 need yang seringkali dimunculkan oleh orang Kristen dalam pelayanan. Yang pertama ialah need for actualization. Jadi ingin mengaktualisasikan diri. Misalnya saya bisa main musik macam-macam ya, main keyboard bisa, main drum bisa, main bass bisa, main trompet bisa, main gitar bisa, main apa lagi ya. Kuping saya tajam sekali kalau ada sedikit saja nada nggak pas, itu saya terganggu sekali. Kadang-kadang saya di tempat makan pun ada orang main gitar, ada sedikit saja turun nadanya, saya datang. Shh. Apa Pak? Senar 2 kurang tinggi gitu loh kira-kira maksud saya gitu kan. Nah, atau ada sound system kurang bagus, saya langsung, itu tadi saya perjalanan sebelum berangkat ke sini, saya cek live streaming kami di Klaten, langsung saya WA petugasnya. Ini dikurangi, yang ini tambahi, ini dipaskan, ini kurang begini. Karena kupingnya peka gitu. Nah tapi ketika saya melakukan itu, jangan-jangan cuma mengaktualisasikan
diri. Karena tiap orang itu kan, kalau Abraham Maslow berkata, ada kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan untuk jasmani, makan, lalu kebutuhan untuk aman, kebutuhan untuk dicintai, lalu nanti terakhir kan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri karena kita punya kemampuan-kemampuan. Nah, ada orang aktif di gereja cuma sekedar aktualisasi diri, bukan dalam rangka mencukupi keperluan orang, tapi adalah keperluan dirinya supaya dia bisa mengaktualisasikan apa yang dia punya. Karena dia di kerjaan sudah terhormat, di mana sudah terhormat, mana lalu dia ingin mengaktualisasikan diri melalui gereja. Itu bukan pelayanan. Lalu kalau mengacu kepada David McClelland, dia berkata paling tidak ada 3 need. Yang pertama need for achievement, kebutuhan berprestasi. Di keluarga, di sekolah sudah berprestasi, dia sudah juara. Di pekerjaan dia sudah naik pangkat terus, dipromosikan. Ada achievementnya di situ, tapi di gereja kok masih datar-datar ya. Belum ada prestasi apa-apa. Jadi ikutlah pelayanan supaya prestasinya di gereja ada. Maaf ya kalau saya ngomong lalu hati Bapak Ibu sarser gitu ya. Karena saya sedang menusuk-nusuk hatinya yang enggak lurus-lurus gitu ya. Salah ya Pak Walman, kenapa saya dikasih tema melayani gitu ya. Ada orang yang melayani hanya memenuhi need for achievement. Kemudian ada lagi yang need for power. Kebutuhan berkuasa. Loh di gereja itu berkuasa loh. Tadi Rahel ya berkata mari berdiri. Bapaknya aja nurut. Suaminya nurut. Ya toh? Suruh duduk, silahkan duduk. Saya pun diatur. Dia ngatur saya cuma lihat saya lalu manggut. Saya kok ya nurut gitu loh. Berkuasa kan? Apalagi kalau majelis, atur begini, atur begitu, begini. Di gereja itu berkuasa. Berkuasa di kantor, berkuasa di masyarakat, berkuasa di RT, lain cerita. Kalau bisa berkuasa di gereja, mengatur ini, mengatur itu, apalagi maaf ya yang punya Jen gitu ya, yang punya, tahu Jen ya? Fulus. Wah itu kecenderungannya untuk berkuasa itu lebih besar. Jadi dia aktif di gereja dalam rangka ingin mengatur orang supaya kebutuhannya terpenuhi, puas. Juga ada orang yang need for affiliation, supaya punya teman, punya paguyuban. Ada lagi orang datang ke GIA, datang ke persekutuan atau ke gereja lalu saya tanya, kamu kenapa pindah-pindah begitu? Tiap minggu acaranya selalu banyak, gerejanya itu banyak. Kenapa? Dia berkata, nanti supaya kalau mati banyak yang layat. Motivasinya cuma itu, supaya banyak yang layat kalau mati, maka dia kemana-mana. Memang kenalannya banyak sekali. Lah ternyata Tuhan punya cara, dia mati persis waktu COVID. Bukan karena COVID, tapi matinya di masa COVID. Ada yang layat enggak? Enggak ada. Jadi dia kemana-mana itu sudah percuma gitu kan. Nah salahnya dia cuma memenuhi need for affiliation-nya. Jadi empat-empatnya ini bukan pelayanan, maaf ya. Kalau Bapak Ibu, kalau saudara-saudari cuma ingin mengaktualisasikan kemampuan yang kita punya, nah itu bukan pelayanan. Kalau kita cuma memenuhi supaya kita kebutuhan achievement kita, berprestasi kita, itu juga bukan pelayanan. Kalau cuma mau berkuasa, itu juga bukan pelayanan. Apalagi kalau cari teman banyak, itu bukan pelayanan. Saya ulangi lagi, pelayanan ialah memenuhi kebutuhan orang lain, jemaat, bukan kebutuhan kita. Jadi mulai sekarang mari belajar penuhi kebutuhan orang, amin. Halo, amin. Bukan karena, wah saya suaranya bagus karena bisa berkhotbah dengan sistematis, dengan ekspositori, lalu saya muncul. Enggak. Tapi Tuhan suruh penuhilah keperluan. Walaupun kadang-kadang ya udah dikasih keperluan, aku enggak butuh itu Pak. Aku butuhnya itu 1, 2, 3 gitu loh Pak. Jadi bukan lagu yang serius-serius, tapi satu yang begitu-begitu ya toh.
Nah, tahu ya maksud saya, seringkali kita ngikuti tren gitu, padahal enggak alkitabiah, enggak bagus sekali gitu ya. Saya selalu koreksi pemimpin pujian kami, jangan nyanyi itu. Lah kenapa Pak? Itu bagus untuk senam. Untuk senam boleh, tapi untuk ibadah kok rasanya kok kurang. Oh Bapak itu ketinggalan zaman. Loh kebutuhan orang begitu loh Pak. Nah gitu. Kadang-kadang saya pusing itu ya. Oke, udah lewati. Jadi mulai sekarang pelayanan, amin. Siap, amin. Pelayanan. Yang kedua, seorang akan yang lain. Firman Allah yang hidup pakai istilah saling melayani. Seorang akan yang lain itu saling melayani, one another. Dan satu sama lain. Bahasa Jawanya bagus. Nah, kebagian Bu Bowo dan Pak Bowo. Laden linadenan. Nah, tahu ya, malah orang mudeng. Si mudeng malah Pak Yairus gitu. Laden linadenan. Saya pernah khotbah tema ini. Temanya apa Pak? Kata yang tugas flyer, laden linadenan. Disebarkan. Terus ada majelis tanya, Pak, laden linadenan ki bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Nah, pokoknya tunggu. Nah ketika saya khotbah saya jelaskan ki bahasa Jawa. Lah malah kami orang Jawa nggak ngerti, Bapak orang Batak malah ngerti katanya gitu. Makanya belajar saya berkata gitu ya. Jadi laden linadenan. Laden itu loh ngantenan itu loh ya, pernikahan laden pakai putih, celana hitam gitu terus bawa nampan gitu kan. Saling melayani itu laden linadenan. One another. Nah siapa melayani siapa? Itu pertanyaannya. Saudara-saudara, menurut ilmu pertumbuhan gereja, itu dikatakan bahwa sesungguhnya 60% dari seluruh anggota jemaat itu harus punya tugas pelayanan yang jelas dan tetap di gereja. Artinya kalau kita punya 100 anggota, maka 60 orang harus menjadi pelayan. Loh lah 60 melayani 40 piye toh Pak? Laden, lina, denan. Kalau jemaatnya ada 1000 maka 600 haruslah aktivis. Prakteknya bagaimana biasanya? Di sini yang melayani berapa orang? Jadi pengerjanya, asers kolektan itu tadi pemain musik, pelayan altar, tamborin, sound system, kemudian bagian multimedia. Kira-kira berapa orang? Yang ideal ialah 60% dari Bapak Ibu harus pelayanan. Entah tadi mulai mungkin dengan serve, lalu ministering sampai memenuhi kebutuhan saudara seiman. Bukan memenuhi need kita tadi. 60 orang dari 100 orang itu harus aktif. Kalau enggak begitu gereja enggak bisa bertumbuh. Di dunia ini gereja itu hanya 20% yang jumlah anggotanya di atas 200. Jadi ada satu tema namanya mematahkan rintangan 200. Bagaimana cara melewati angka 200. Saudara sudah melewati angka 200 belum di sini? Belum. Nah, kami di Klaten sudah. Ya, karena naik turun pergi, Pak Bowo datang pergi gitu kan. Nah, yang lain juga datang dan pergi. Kau datang dan pergi gitu dulu di sini waktu saya khotbah yang lalu masih ingat sesuka hatimu gitu kan. Karena ada jemaat begitu kan, datang dan pergi sesuka hatinya. Dari sehingga setelah sekian tahun, saya sudah melayani 32 tahun di sana. Itu ya saya terdaftar itu 380-an. Berarti sudah melewati rintangan 200. Tapi tetap saudara-saudara 80% gereja di dunia ini termasuk di Indonesia itu jumlahnya di bawah 200. Jadi kalau kita lihat YouTube itu yang mega church itu ya ada NDC, ada GPCC, ada EGMS, itu ada GSJS, apalagi namanya itu. Kok enggak ada GIA yang jadi tren ya? GIA udah lewat rupanya gitu. Nah, yang gitu itu sekarang diminati orang itu jumlahnya cuma 20%. Di Indonesia ini gereja-gereja yang di atas 200 itu
sampai 20.000 mungkin, itu cuma 20%. Kenapa bisa begitu? Kalau lihat itu ternyata mereka itu justru manajemennya bagus sekali. Melibatkan sebanyak mungkin orang. Nah gereja kecil kadang-kadang malah cuma dimonopoli oleh gembalanya, majelisnya, 1, 2, 3 pengerja. Padahal harusnya laden linadenan itu, saling melayani itu, one another itu haruslah 60 dibanding 40. Jadi yang 40 boleh minta dilayani. Tapi besok lagi kan dia juga harus melayani. Jadi Bapak Ibu kalau belum terjun pelayanan di sini, daftarkanlah dirimu. Karena apa? Nanti ada alasan kita, ada motivasi kita untuk itu. Dan itu yang ketiga. Cepat ternyata ya. Yang ketiga sekarang. Yang kedua cuma satu PowerPoint gitu ya. Yang ketiga, saudara-saudara, layanilah sesuai karunia. Jadi yang 60 orang itu tadi, yang 60% itu melayani sesuai karunia. Saudara, di dalam kita itu kan macam-macam itu. Ada bakat. Tahu bakat? Bakat itu apa? Halo? Bakat itu bawaan dari lahir. Seperti ada musikal, daya musikal. Jadi kalau ada orang itu nyanyi kan, disuruh nyanyi langsung nangkep. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tapi ada orang, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, do. Ayo naik sedikit, dia malah naik di atas bangku. Bukan di atas bangku, suaramu yang naik. Do, malah nggak bisa-bisa, pusing Pak. Nah, tapi ada orang dari lahir ada begitu. Ya, kadang-kadang ini aja kelihatan kok. Saya kadang-kadang ngelirik jemaat. Tepuk tangan itu loh. Ada yang tepuk tangannya orang itu macam-macam. Ada yang tepuk tangannya mantap betul. Oh iya toh. Nah, tapi ada orang yang ada pendeta di sebelah saya kadang-kadang saya liatin. Ini tepuk tangannya karena dia memang orang belum masuk dia sudah masuk. Nyanyi orang sudah masuk dia terlambat. Dari terbit, matahari sampai pada masuknya. Itu enggak punya daya musik sama sekali. Ada di sini yang begitu? Tepuk tangan orang macam-macam saya lihat. Ada yang tepuk tangannya begini loh saudara. Saya dengerin, enggak bunyi. Cuma begini. Kelihatannya heboh, wah kencang sekali. Tapi enggak bunyi. Ya. Ada yang begini. Kok digesek-gesek kenapa ya? Selalu gembira, dia buat hatiku selalu gembira. Ada yang macam-macam, ada yang coba tepuk tangan masing-masing ya. Kita tepuk tangan kayak apa coba? Saya mau lihat. Oh macam-macam. Oh ada yang gini, ada yang ini, ada yang ini macam-macam gitu. Nah, ada yang gini tadi itu kan gitu. Yang saya lihatin gitu, lalu mana yang pas, mana yang enggak. Jadi ada yang enggak pas, plak, perotak. Jadi suaranya bukan plak, tapi perotak gitu kan. Nah itu tepuk tangannya begitu saudara ya. Nah next tadi sudah kelewatan itu ya. Jadi ada yang dapat bakat, ya, ada dapat bakat, kemudian bakat menggambar. Saya kalau disuruh menggambar itu enggak bisa. Asli saya enggak bisa. Ya, next petugasnya belakang minta tolong dilewatkan ya. PowerPoint-nya. Oke. Nah, seumur-umur saya dapat nilai 6 itu menggambar baru sekali. Terus dapat berapa Pak? Dapat 5, paling tinggi dapat 4. Matematika juga sama. Seumur-umur aljabar zaman dulu namanya, kami belum matematika masih aljabar, itu dapat satu kali dapat 6. Saya dipanggil sama guru. Padahal dengan guru itu saya akrab sekali, saya sering tidur di kamar dia, di rumah dia gitu ya, kami dia serama sama-sama. Jadi dia panggil saya, sini kamu, ada apa Pak? Kamu kok bisa dapat 6? Loh, memangnya kenapa Pak? Bapak enggak suka tuh kalau saya dapat 6. Bukannya enggak suka, tapi kan seumur-umur kamu belum pernah dapat 6. Dari kelas 1 sampai kelas 3,
kamu selalu dapat 5, 4. Ini kok bisa dapat 6? Kamu nyontek ya? Enggak. Asli, saya kerjakan asli. Betul. Masuk pendeta nyontek ya toh. Waktu itu belum pendeta, calon pendeta. Calon pendeta masa nyontek gitu kan. Asli Pak. Lah kamu ngerti enggak? Enggak. Nah kok bisa dapat 6? Ya enggak tahu. Jadi sampai hari ini kalau saya disuruh hitung-hitungan itu. Kalau anak-anak dulu belajar matematika. Pak ini piye? Tanya mama. Mamahnya pintar sekali matematika. Tapi enggak bisa musik. Nah, pintar sekali matematika dia. Jadi diajarilah. Kalau saya angkat tangan. Matematika enggak bisa, menggambar enggak bisa. Tapi nak ditanya sejarah. Hafal. Ditanya musik, cepet ngelontok. Tapi kita punya bakat masing-masing. Bawaan dari lahir. Nah kemudian sesudah kita bersama Tuhan dikasih talenta. Talenta itu yang kedua. Kok belum pindah ya PowerPoint-nya ya? Pak ada gangguan di sana? Ya udah. Ya sebelumnya tadi itu ya. Nah ini dah maksud saya ini. Nah lalu talenta. Talenta yaitu bakat yang dikembangkan lewat latihan. Sudah punya bakat, dilatih. Talenta juga bisa berarti sumber daya. Duitnya banyak, gitu loh, saudara, gajinya besar. Lalu talenta juga bisa berarti kesempatan. Itu talenta. Jadi kita punya bakat, kita punya talenta. Kemudian ketika kita penuh Roh Kudus, semua sudah penuh Roh Kudus, amin? Halo? Kok diam aja yang lain? Sudah belum toh? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ditambahi lagi sama Tuhan. Diberi yang namanya karunia. Jadi di dalam kita ada 3. Bakat, bawaan dari lahir. Talenta ketika kita sedang bertumbuh. Lalu karunia ketika kita bersama dengan Roh Kudus. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mencukupi kebutuhan orang. Tidak ada alasan untuk tidak pelayanan. Karena apa? Tiap kita punya bakat, punya talenta, punya karunia. Dan khusus untuk karunia, Tuhan kasih 31 macam. Dalam Alkitab itu disebut 31 macam. Jadi kalau mulai saya jelaskan ini saudara belum mau pelayanan, yang 60 orang itu 60% tadi belum mau pelayanan itu bulan depan saya datangi lagi. Saya tagih siapa yang belum pelayanan gitu ya. Nah karena apa? Ada bakat, ada talenta, ada karunia. Dan karunianya jumlahnya 31. Nah 31 itu dibagi dalam 2 kategori. Yang satu namanya karunia utama, yang lain namanya karunia lainnya. Saya jelaskan pelan-pelan. Sekarang karunia utama juga masih dibagi ke dalam 3 macam. Ya, karunia utama tadi ada karunia berbicara, karunia anugerah, Pertamanya karunia anugerah. Di atasnya masih itu. Karunia anugerah itu kalau saudara baca itu ada di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ya, karunia anugerah membuat kita bisa berbicara di depan orang. Bisa melayani, melampaui kemampuan kita yang asli. Kadang-kadang gitu kan ada. Saya dulu pertama kali tampil nyanyi. Dulu dari kecil cuma di paduan suara. Paduan suara bersama orang lain saya berani. Ketika SMA sudah kelas 3 itu belum pernah muncul di depan orang sendirian. Tiba-tiba guru saya panggil. Dia berkata akan ada pertandingan. Itu bintang radio televisi. Bintang radio televisi waktu itu lawannya ada ada Hetikus Endang, ada Melki Guslau, ada Diana Nasution, angkatannya waktu itu. Di Sumatera Utara ada Nur Afni Oktavia gitu ya. Jadi saya dipanggil guru, ini seleksi dulu dari kecamatan. Kamu maju, ini lagunya Damai Tapi Gersang. Oh yang muda nggak tahu itu. Semua kehidupan dia berkhayal tinggal yang ada. Lagunya Haji Bandi. Wah latihan, lagu diiringi teman-teman pakai gitar.
Mampuslah saya pikir ketika suruh maju. Begitu maju saudara. Oh, ini belum pernah. Oh, ini gini celana bergetar ini. Oh, pertamanya begitu. Brrr, semua kehidupan dia berhayal. Keringatnya besar-besar. Rindu sayangi sesama, hidupmu sebentar saja. Wah, derdek begitu. Pengumuman. Juara 1, Jairus Asugian. Mosok ndredeg kok juara. Iki jurinya itu keliru itu, jurinya enggak pinter itu, saya bilang gitu. Masa saya jadi juara? Tapi asli juara betul. Sudah, karena lolos di kecamatan di Tarutung waktu itu, Tarutung kota. Lalu kabupaten Tapanuli Utara. Maju lagi. Lagunya ganti, tidak lagi Damai Tapi Gersang. Ganti lagunya Kemuning. Di bukit itu kemuning, mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Lagunya si Hetty juga sih. Wah, maju. Yang maju duluan sebelum kami pertandingan yang mengisi acara Nainggolan Sister. Penyanyi top dari Medan waktu itu. Sekarang udah di Jakarta. Maju. Sudah hilang belum deg-degnya? Gemetarnya? Belum, masih bergetar. Pengumuman juara 1. Loh kok Jairus lagi ya? Mewakili Provinsi Tapanuli Utara ke Sumatera Utara. Berangkat ke Medan. Medan saudara. Kemudian itu panggungnya, saya lupa lagunya, lagu yang itu. Lagu apa? Bukan Widuri gitu ya. Hafal Widuri. Lagunya si Titik Puspa malah gitu ya. Jadi lagunya Titik Puspa. Lagu apa namanya itu? Ku lepas di kau pahlawan. Ku relakan di kau berjuang. Demi keagungan negara. Oh itu maju itu. Yang jurinya 12 orang. Matanya melotot semua. Waduh melotot semua ini. Diringi band sekarang, tadinya di Tarutung cuma diringi musik, gitar. Sini band penuh, waktu latihan, belum masuk saya masuk. Sudah waktunya masuk saya nggak masuk, dimarahi sama pemain saksofon. Kamu kok nggak bisa nyanyi? Waduh. Lalu ketika maju saudara-saudara, lawannya sudah itu Nur Afni, Oktavia lah, siapalah begitu. Mata 12 pasang melotot begitu di bawah sana. Itu di gedung di Jalan Jati Medan itu ya, gedung rakyat atau apa namanya itu. Tambah derdek. Menang enggak? Kali ini enggak. Karena jualannya Yati Oktavia, Nur Afni Oktavia gitu. Tapi kan lumayan. Mulainya begitu loh saudara ya. Jangan dikira begitu mampir langsung gitu. Latihan berkhotbah juga sama. Kami latihan berkhotbah, maju ke depan, apalagi dosen kami dulu galak. Jadi itu masih gini. Kita baru mulai sedikit itu, kamu ngomong apa? Turun, gitu itu dosennya itu. Jadi kita latihan khotbah suruh turun. Nah kan tambah dredeg. Jangan dikira begitu langsung fasih lidah, langsung lancar. Enggak saudara-saudara. Ya. Jadi ada karunia berbicara, ada karunia melayani. Karunia berbicara ini sendiri terdiri dari 7 macam. Yang pertama, ada 7 macam. Yang pertama disebut karunia berbicara, yaitu bernubuat. Bernubuat itu dalam Roma itu adalah berkhotbah, ucapan yang diilhamkan. Kan tidak semua orang bisa berkhotbah ya. Saya sedang melatih jemaat kami di Klaten. Berapa bulan ini latihan berkhotbah. Saya bimbing sendiri, latih sendiri, cara meneliti Alkitab, cara bikin khotbah ekspositori, cara bikin khotbah yang tekstual, cara bikin khotbah topikal. Saya bimbing mereka, enggak nangkap sebagian. Ada yang langsung cepet, cet, nangkap. Tapi sebagian, kok keliru lagi ya? Sudah berbulan-bulan, keliru terus. Karena apa? Dia memang tidak punya karunia bernubuat. Menyampaikan firman. Tapi begitu kita dipenuhi Roh Kudus, ada orang tahu-tahu bisa pinter ngomong. Nah, Pak Syahan, sudah biasa khotbah di sini? Kenapa? Enggak berani juga? Tidak berani, karena tidak punya karunia bernubuat itu. Pak Bowo, saya suruh maju, berani enggak Pak Bowo? Ampun gitu. Nah, tapi nanti ada bagiannya. Ya.
Ada karunia mengajar. Berkhotbah juga memimpin katekisasi pendalaman Alkitab. Mengajar. Saya bukan pengkhotbah KKR, saya pengkhotbah mengajar. Kalau begini kan mengajar gitu kan, supaya lebih jelas gitu. Tapi kemampuan mengajar. Ada juga orang punya karunia konseling, menasehati. Itu kalau orang jemaat datang kepada saya malah bingung. Tapi begitu datang ke Bu Yairus almarhum, ngomong sedikit, lah ini Bu yang saya cari. Lah padahal yang dia omongkan itu dapat dari saya. Saya ngomong, jemaat nak nangkap. Tapi kalau ibu yang ngomong, nangkap. Loh kok bisa ya? Lah padahal yang kamu omongkan kan persis seperti saya omongkan ya. Iya. Lah kok dia nggak nangkap maksudnya? Lah Bu enggak tahu itu. Kenapa dia punya karunia konseling? Enggak tahu Bu Bowo dulu sempat enggak konseling sama ibu. Ngobrol-ngobrol sama ibu kan langsung wah gitu ya toh. Begitu ngomong langsung wah. Tapi nek ngomongnya sama Pak Yairus bingung. Iki Bapak ngomong apa tuh ya gitu ya. Ngomongnya ketingginan gitu. Nah ibu bisa menyederhanakan. Begitu dia ngomong langsung jemaatnya. Nah ini Bu, malah kaget. Jadi sejak itu saudara kalau ada Pak mau konseling, enggak usah dengan saya, dengan ibu. Lah aku bapak-bapak, orang popo dengan ibu konon. Jadi bapak-bapak pun majelis konselingnya sama ibu. Karena apa? Dia punya karunia itu, saya enggak punya karunia itu. Ya. Cuma kalau ada orang, ada masalah, usir setan lah, apalah segala macam. Dia yang konseling, tapi setelah itu nanti kamu didoakan Pak Yairus ya. Lah doanya apa? Saya nggak ngerti masalahnya. Sudahlah pokoknya doakan saja. Loh kamu yang tahu masalahnya, kamu doakan. Aku kan tidak punya karunia ngusir roh, ngusir setan. Jadi yang punya karunia ngusir setan, giliranmu. Lah masalahnya apa kurang ngerti. Ada orang nggak bisa hamil bertahun-tahun. 7 tahun, 8 tahun, ada yang sudah umur 50 juga belum punya anak. Begitu ketemu Bu Yairus, itu ya punya anak ya. Berapa bulan kemudian, Bu terima kasih aku udah hamil 5 bulan, 4 bulan gitu tuh. Banyak, enggak cuma 1-2, banyak sekali yang dia doakan begitu. Di Jogja, di Semarang, di Temanggung, di mana gitu ya, di Kediri. Begitu didoakan sama dia, hamil. Ada yang belum hamil di sini. Tapi Bu Yairus sudah enggak ada. Diwakili Bu Yohana ya, Ibu Pang-Pang itu ya. Nah, kemudian saudara-saudara, ialah karunia melayani namanya. Karunia melayani itu terdiri dari yang melayani, serve atau itu tadi, serve atau ministering. Membagi-bagi sesuatu. Ada membagi-bagi sesuatu? Kita belum sampai sana Mas. Membagi-bagi sesuatu, punya duit. Kadang-kadang malah nggak punya duit, pinjam orang untuk dibagi sama saudara seiman. Ada yang begitu ya? Bagus enggak? Dia enggak punya uang, tapi karena karunianya membagi-bagi, jadi dia pinjam orang. Aku pinjam dulu uangmu Pak, Bu. Lah mau apa? Aku kasihan sama jemaat itu, mau saya kasih. Lah kamu sendiri enggak punya uang. Bagaimana itu? Ada yang begitu ya? Ada di situ yang punya karunia begitu? Nah. Membagi-bagi sesuatu. Kemudian karunia memimpin. Wah ketua panitia dia hebat. Ketua apalagi event tertentu dia hebat. Dia pemimpin lancar, luar biasa. Karunianya memimpin. Tapi nek disuruh ngerjakan, enggak bisa. Disuruh menggerakkan, hebat. Ayo kamu yang kerja, malah enggak bisa. Dia orang bisa ngomong. Orang Jawa Tengah berkata jarkoni, bisa mengajar enggak bisa ngelakoni. Katanya begitu ya. Ada yang Jawa Tengah bilang begitu toh. Padahal memang karunianya memimpin, bukan ngerjakan. Dia konseptor, bukan operator. Kan ada yang konseptor, ada operator gitu kan. Kemudian saudara-saudara, karunia menunjukkan kemurahan. Wah ramah sekali, baik sekali. Begitu ada orang itu jemput ke gereja juga mau. Ya toh, ada orang, kamu gak ke gereja apa? Wah susah transportnya. Saya jemput, kamu ikut saya. Karena dia punya kemurahan. Nah, siapa di sini yang punya karunia Roma 12 ayat 6-8 itu? Karunia berbicara, karunia melayani. Ada? Bisa berkhotbah. Amin. Ada? Belum teruji. Bisa mengajar. Enggak ada. Bisa menasehati. Kok aku senang nasihati orang ya? Kalau aku nasihati kok orang dengerin gitu, ada? Enggak ada.
Melayani, mencukupi kebutuhan orang. Enggak ada juga. Membagi-bagi sesuatu. Duitnya dibagi-bagi terus gitu. Berasnya dibagi-bagi. Ada? Enggak ada. Menunjukkan kemurahan. Baik sekali, orangnya baik sekali, murah hati sekali. Ada? Enggak ada. Oke, lewat berarti. Berarti karunia utama tidak ada. Yang kedua namanya karunia manifestasi. Karunia manifestasi itu terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 1 lalu ayat 7 sampai 10. Disebut juga karunia luar biasa, karunia supranatural, karunia ajaib. Ada 9, dibagi dalam 3 kelompok juga. Satu namanya karunia pengetahuan, yang kedua karunia perbuatan, yang ketiga karunia berbicara. Karunia pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat. Ada orang punya masalah tiba-tiba dia ngomong. Pinter ya gitu. Ada yang dapat hikmat begitu? Enggak ada. Berkata-kata dengan pengetahuan, marifat. Tiba-tiba ada penglihatan, tiba-tiba contoh misalnya begini. Dulu bapak saya itu, jadi tulangnya Pak Walman itu ya toh. Kadang-kadang begini, pernah saya, ya Pak Walman pulang ke kampung, mimpin pujian. Setelah itu, selesai turun pujian, saya kebaktian, bapak saya tanya, kamu punya teman ciri-cirinya begini ya? Tulang kok tahu toh? Oh dia tadi waktu kamu pimpin pujian dia ada di sebelahmu. Hah? Kok ada di sebelahku? Orangnya di Semarang kok. Kok ada di sebelahku itu bagaimana? Ya dulu gitu kan? Dia tahu. Kenapa? Karena dia punya karunia marifat. Pernah dalam persekutuan itu ada orang jebolan DO dari sekolah Alkitab. Tiba-tiba gabung di persekutuan di Punguan gitu ya. Orang nyanyi-nyanyi kemudian dia bernubuat di situ. Wah, semua orang puji Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Pendetanya ikut, majelisnya ikut semua. Terima kasih pesanmu Tuhan, pesan luar biasa. Tiba-tiba bapak saya berkata, diam semua. Wih, kaget semua, pendetanya kaget, majelisnya kaget. Kalian ngawur, setan kok dipuji-puji. Setan apa yang berbahasa roh, bagus sekali, bernubuat bagus sekali. Bagus apanya? Setan. Loh, setan apaan toh kata mereka? Dia berkata, hei kamu tadi di sana minum tuak toh? Iya bang. Mabuk kamu. Itu tadi kamu di sawah-sawah itu, di lembah-lembah itu. Dirasuk setan kamu. Kamu setan keluar kamu. Wah dia orangnya nangis minta ampun. Kalian itu setan kok dipuji-puji, disembah-sembah. Haleluya, haleluya sama setan. Kesetanan itu orang, kalian kok peka. Pendetanya gak peka, majelisnya gak peka. Akhirnya kebaktian bubar saudara gitu ya. Pendetanya protes. Pendetanya kamu apa saya? Ya kamu. Lah tapi kamu gak peka kok, lah gimana? Itu karunia pengetahuan, marifat. Seringkali begitu saudara. Dia tahu apa yang terjadi. Nah, dia bukan pendeta, dia orang biasa, buta huruf. Jemaat biasa, gak ada pelayanannya apa-apa. Kalau di gereja itu kakinya diangkat. Terus dia nyanyi germeng-germeng. Tuhan. Bapak nyanyi apa? Saya bilang kamu itu katanya. Tapi karunianya tinggi sekali. Yo, mereka kamu nggak sempat ngalami mungkin ya, nggak sempat itu bertumbuh itu dulu. Kemudian saudara-saudara membedakan roh. Itu dia juga membedakan roh itu tadi. Lalu yang kedua karunia perbuatan itu iman, mengadakan mujizat, lalu kesembuhan. Minggu lalu ada orang dari gereja lain datang ke Isa Al-Masih Klaten. Dia ikut kebaktian. Kemudian selesai kebaktian dia ketemu saya. Pak, aku minta didoakan. Doa apa? Ini saya kemarin di Medan kesakitan. Dia tugas di Medan lalu kesakitan. Saya ke dokter, kemudian di ronsen, di USG ya. Di USG ini ada 2 batu besar-besar Pak di ginjal. Sakit sekali, nangis-nangis dia di Medan. Nah, sekarang sakit enggak? Ini juga sakit. Nah terus doakan Pak. Lah kamu operasi, saya berkata. Takut, enggak berani operasi. Nah terus mau apa? Ya terserah Bapak. Mau hancur kayak kristal atau keluarnya besar-besar. Nah kalau kristal enggak terasa, enggak berkesan. Kalau keluarnya besar-besar, plung itu terkesan.
Tapi kemungkinan sakit. Terserah Bapak lah, Bapak itu lo aneh-aneh tanyanya. Lo tergantung permintaan, saya berkata. Wes terserah Bapak sudah. Karena sudah banyak yang saya doakan, selalu saya tanya begitu. Banyak orang yang sudah keluar batu ginjalnya saudara ya. Akhirnya sudah saya doakan dalam nama Yesus, amin. Setengah jam kemudian dia telepon jemaat. Dia enggak telepon saya langsung, telepon ke jemaat. Tolong sampaikan Pak Pendeta, batunya yang kecil sudah keluar. Cuma dalam setengah jam. Kok gak ada yang tepuk tangan itu loh? Keploi yang gitu loh, nah, Tuhan lakukan gitu itu ya. Nah. Besok paginya hari Senin kemarin itu, dia telepon lagi. Jemaat itu, Pak tolong sampaikan lagi kepada Bapak. Oh ini keduanya ini beritahunya melalui majelis jemaat, melalui sekretaris majelis. Kebetulan bosnya dia, tolong sampaikan Bapak batunya yang besar pagi ini keluar. Saya difoto, masih saya simpan fotonya itu di sini. Dikirim sama si majelis. Ini loh Pak batunya besar gitu ya. Jadi keluar dua-duanya. Mujizat nah? Enggak berani operasi dia. Jadi begitu didoakan, orang pikir, loh kok bisa toh Pak? Lampu aku yang ngerti ya. Aku cuma doa. Dalam nama Yesus perintahkan batunya keluar. Batu keluar besar-besar. Ada yang bantu ginjal di sini? Didoakan nanti gitu. Nah itu kesembuhan. Bapak Ibu ada yang punya karunia kesembuhan? Doakan orang sembuh gitu. Tidak berani. Nah begitu ada yang sakit, sana toh sama Pak Gembala toh. Sana sama majelis toh. Bu iya doakan sendiri. Nanti kelihatan itu. Lalu karunia berbicara, bernubuat. Itu beda sama nubuat di Roma tadi. Roma itu nubuat adalah berkhotbah, menyampaikan firman dengan tegas, dengan jelas. Bernubuat di sini adalah membukakan suatu rahasia yang orang lain tidak tahu. Tiba-tiba sampaikan, kadang-kadang dalam bahasa roh, orang lain terjemahkan. Bukan lu buat, tapi nubuat. Betul-betul nubuat, bukan lu buat-buat. Itu kan. Karena ada orang, hai anak-anakku, aku melihat. Ada domba-domba berbaring di atas rumput yang hijau. Di dekatnya ada sungai-sungai, saya tendang kakinya. Ngawur aja. Lu kenapa? Itu Mazmur 23. Udah usah lu ngomong itu kan. Betul ya Mazmur 23 tuh. Ada domba berbaring di atas rumput hijau di pinggir sungai yang tenang gitu kan. Mazmur 23 tuh. Lah kok gitu lu buat itu. Ngawur we. Jadi kalau ada orang di Semarang itu teman-teman, saya tentang dulu. Aku ngerti kowe, Mazmur 23 kowe saya bilang gitu ya. Nubuat asli ada. Tiba-tiba ngomong gitu. Ngerti masa depan. Dibukakan oleh Roh Kudus. Saya enggak punya itu. Saya ketemu orang-orang yang begitu saudara. Lalu bahasa roh. Karunia bahasa roh. Bahasa roh umum ada. Bahasa tanda. Tapi tiba-tiba persekutuan kami dulu. Persekutuan rumah kami. Ibunya Pak Walman. Ibu saya. Bapak saya. Kemudian siapa lagi tuh? Tiba-tiba nanti di sana berbahasa roh. Lalu di sini menafsir. Jadi nomor 3 dan nomor 2 dan 3. Di pojok sana itu. Sana ngomong. Begitu dia set. Sana terjemahkan. Ini maksudnya. Bukan seperti sekarang. Hai anak-anakku. Itu ngawur itu. Ya toh? Tapi mendingan ngawur daripada sama sekali enggak ya? Hah? Saudara bilang ngawur, saudara sendiri enggak pernah ngalami itu bagaimana itu ya. Jadi ada bernubuat, ada bahasa roh. Bahasa roh 2 macam, satu bahasa roh, bahasa doa, bahasa penyembahan yang biasa dilakukan orang-orang karismatik. Lalu ada karunia bahasa roh. Tidak semua orang dapat, hanya orang tertentu yang diberi Roh Kudus. Lalu yang lainnya tafsir. Bukan terjemahkan persis. Alia kadongan, hai saudara-saudara gitu bukannya. Holong roh aku mengasihimu. Enggak begitu, tapi menafsir. Jadi enggak persis plek gitu ditafsir. Dulu zaman kami kecil-kecil itu, saya dengan Pak Walman kan kecilnya bareng, gereja yang sama. Jadi sering kali lihat itu yang orang tua-tua kami dulu, ada yang berbahasa roh, ada yang menafsir, ada yang bernubuat. Itu pekerjaan zaman dulu, itu pekerjaan Roh Kudus zaman dulu hebat sekali, zaman kami kecil-kecil. Saya sendiri dipenuhi Roh Kudus waktu kelas 5 SD, umur 11 tahun. Saya dipenuhi Roh Kudus di lapangan terbuka.
Tahu-tahu saya berbahasa roh, bukan bahasa roh karunia, bahasa roh yang sebagai tanda, sebagai doa. Kemudian saudara-saudara itu karunia manifestasi dalam 1 Korintus 12. Nah kemudian ada karunia-karunia jabatan. Di dalam Efesus 4 ayat 11. Ada rasul jempol gini ya. Wah rasul itu buka pos, lakukan mujizat, misionaris, apa segala macam, hebat-hebat kayak Rasul Paulus, jempol. Terus ada karunia nabi, sukanya tuding-tuding dosa, buka rahasia dosa, membongkar segala macam yang salah-salah, dituding-tuding jemaatnya. Terus ada karunia penginjil, terkenal, top, kemana-mana dia disambut naik Mercy, naik dia naik pesawat bisnis kelas segala macam, hotel bintang 5 gitu kan, karena dia gajinya besar, berkat kasihnya besar, dia penginjil, evangelis. Lalu ada gembala yang keempat. Nah, gembala itu yang selalu bersama jemaat. Nah, lalu ada orang berkata, itu kan gembala ditaruh di sini. Konon saya nggak tahu persis. Syaraf yang langsung ke jantung itu cuma ada pada jari ini. Jari yang lain, ya jempol, nabi itu, pokoknya rasul, nabi, penginjil, itu hatinya tidak langsung kepada jemaat. Sedangkan gembala, hatinya bisa langsung kepada jemaat. Kemudian guru pengajar, dosen-dosen kayak kami ini. Wah ini paling kecil, fungsinya nggak seberapa toh. Kalau pagi-pagi di kampung kita itu cuma mendeteksi telur, kotek gitu kan. Dulu kamu kan gitu, tangkap ayam bertelur gitu kan, betul ya dulu ya. Kotek gitu kan, mamamu dulu kan gitu kan. Nah, lalu udah selesai itu lupa cuci tangan, kemudian gini, bersihin hidung gitu kan. Jijik, biar ingat. Kerjanya kan cuma 2 toh, mendeteksi telur, bersihin hidung. Ini ibaratnya guru, tapi guru itu sekolahnya paling tinggi. Ya toh, saya kuliah S3, bukunya banyak sekali, mahal-mahal. Bayarnya waktu kuliah S1, S2, S3, saya kan mulai dari BTH, SMTH, BTH, STH, MTH, DTH. Tahu ya, BTH itu apa? Bakul tahu. STH suka tahu. MTH makan tahu. DTH doyan tahu. Jadi urusan tahu semua. Ini paling soro ini, paling gak enak ini guru ini. Guru agama, guru pengajar di gereja. Dia cuma bagian PA, bagian katekisasi. Dia bukan pengkhotbah top seperti penginjil, seperti rasul. Dia cuma kerjanya tapi bersih-bersihkan orang, lurus-luruskan orang. Guru. Dosen-dosen begitu. Dosen sekolah teologi, guru agama di sekolah, kan cuma begini-begini. Nah, siapa yang berpikir, kalian bukan hamba Tuhan, tapi kok kelihatannya aku pingin menginjil, pingin bangun jemaat, pingin membuat KKR. Aku pingin sekali, lalu dananya dipakai, semangatnya menginjil luar biasa. Ada? Gak ada. Siapa yang suka bongkar dosanya orang? Ada? Begitu ada orang salah dituding, parah nih, kok ini keliru, kamu ngawur, sikapmu gak boleh begitu. Itu kamu egois sekali, kamu itu segala macam. Tapi caranya ada yang keras, ada yang lembut. Ada? Siapa yang suka memberitakan Injil? Gak ada. Siapa yang merasa, wah kalau aku ketemu anak kecil-kecil sekolah minggu, aku kok sayang sekali sama mereka. Kalau ada jemaat yang jarang ke gereja, kok aku pingin besuk mereka. Aku pingin bantu Pak Gembala. Ada? Gak ada juga. Siapa yang, berarti karunianya mengajar. Guru itu tadi, ngajari orang dengan sistematis, dengan pengetahuan macam-macam. Ada? Gak ada. Lewat, sudah gak apa-apa. Sudah 3 karunia utama. Belum juga ada. Amin. Bakat orang duwe. Talenta tadi gak punya. Karunia utama gak punya. Karunia utama yang 3 macam tadi. Roma, 1 Korintus dan Efesus. Ya toh? Nah sekarang berarti karunia yang lain. Ini terakhir. Karunia lain itu ada 10. 1. Pertolongan, senang nolong orang lain seperti karunia kemurahan tadi. Pasti ada yang senang nolong orang lain, amin? Ada? Ada.
Kemudian kepengurusan, panitia, seksi sama seperti yang tadi pengurusan itu di dalam 1 Korintus 12 itu tadi. Ada? Kalau diangkat jadi majelis, seneng dia. Amin. Atau cari majelis susah? Hah? Cari pengurus, jadi panitia susah apa? Susah nggak di sini? Susah. Nggak punya karunia apa karena nggak mau? Ayo itu. Kemudian karunia lajang. Tahu lajang? Sendiri, selibat. Tidak mau menikah. Itu karunia itu. Ada yang enggak menikah karena pilihan. Bukan karena pria-pria yang cowok-cowok. Ada yang cowok-cowok enggak di sini. Mana tadi yang Ben tadi turun. Ben masih di sini. Si Josel turun. Yang muda-muda itu jangan sampai lebih 30 tahun baru menikah ya. Karena cowok-cowok kalau di atas 30 tahun syaratnya terlalu banyak. Jadi lebih banyak di bawah 30 tahun. Karena kalau di bawah 30 tahun dia masih tutup mata. Begitu di atas 30 tahun dia buka mata. Kurang cantik lah, kurang tinggi lah, kurang mancung lah, kurang putih lah, kurang keriting sedikit lah, kurang apalah, macam-macam. Jadi sebelum 30 cepatlah ambil keputusan menikah. Amin, yang muda-muda. Cowok-cowok khususnya, nek cewek sih memang 30 nanti sesudah itu disebut, maaf ya orang panggil dia Putri Sion katanya gitu ya. Jadi dia lebih cepat lah, lebih bagus. Tapi cowok biasanya di atas 30 sudah susah itu. Tapi ada orang memilih hidup lajang sendiri, ada. Enggak apa-apa, biarin aja begitu. Kemudian ada orang miskin secara sukarela. Ada orang pingin miskin di sini, cita-citamu apa? Cita-citaku jadi orang miskin gitu, ada? Enggak ada ya. Jadi orang kaya pasti semua ya. Cita-citanya jadi orang kaya. Tapi pingin jadi orang miskin. Ya ternyata ada juga loh saudara. Kayak Paulus itu. Kemudian dulu di sejarah gereja juga ada siapa namanya itu. Antonius apa namanya itu. Pingin miskin. Lalu mati sebagai martir. Itu karunia juga itu. Jangan dikira mati martir itu ciloko tenan orang ini. Waduh itu kecelakaan itu laknat itu kutuk itu. Enggak juga. Mati martir itu langsung disambut Yesus seperti Stefanus. Kemudian karunia memberi tumpangan. Wah kalau itu saya menginap seminggu dari Rabu kemarin di rumah Besan. Dia punya rumah kosong, Besan saya punya rumah kosong lah. Saya masuk ternyata di situ udah lengkap semua. Handuknya telu, di kamar saya aja handuknya 3. Samponya yang besar sekali. Rambutnya besar sekali, ini habisnya kapan ya? Wong saya keramas seminggu kan paling 3 kali gitu ya. Ini kok sampo besar sekali, semua lengkap, wah apa semua. Sampai cucu saya yang dari Klaten pun ikut gitu, wah makanan kecil-kecil sebanyak-banyaknya, apa sebanyak-banyaknya. Itu karunia menjamu, karunia memberi tumpangan. Jadi ada orang yang kamarnya disediakan khusus untuk pendeta tamu. Kalau ada pendeta pengkhotbah datang yang ngajak makan dia. Pak, pendetanya sama saya ya. Ya, tapi bapak sama ibu ikut loh. Nah gitu loh, jangan pendeta tamunya diajak, gembalanya ditinggal. Wagu kata orang Jawa Tengah. Memberi tumpangan. Elia diterima oleh seorang janda. Elisa diterima janda. Itu loh karunia tumpangan seperti itu. Paulus berkata jangan lupa menerima orang asing. Dulu bapak ibu saya begitu, ada penginjil datang. Jadi pertama kali di desa kami itu yang jadi Kristen cuma bapak. Bapak itu gara-gara mau menikah. Dia dikenalkan sama cewek, ceweknya itu anaknya penatua. Ceweknya berkata mau dengan syarat jadi Kristen. Karena semua kampung kami itu penyembah berhala semua. Para begu semua dulu, para malim gitu kan. Lalu dengan syarat harus terima Yesus, lalu buktikan dulu. Wah wirawiri berapa kilo itu dari kampung kami ke Siabok Kabong itu namanya. Itu 8 kilo jalan kaki tiap minggu. 3 tahun. Baru setelah itu lihat pertobatannya sungguh mau menikah. Jadilah ibu saya. Nah, bertobat. Sejak itu kalau ada penginjil datang, dijamu di rumah 3 bulan. Enggak kenal. Begitu datang kamu siapa? Penginjil. Ya sudah tinggal di sini. 3 bulan di situ. Kasih makan, kasih sangu, enggak kenal orangnya.
tapi menginjil. Waktu Bapak meninggal itu dari pagi sampai jam 5 sore orang gantian. Gara-gara Bapak inilah kami jadi Kristen. Gara-gara Bapak ini kami Kristen. Gara-gara Bapak ini kami Kristen. Bagaimana ceritanya saya berkata. Dulu kami penyembah berhala tapi gara-gara Bapak ini bawa penginjil ke sini. Maka kami jadi Kristen. Itu karunia memberi tumpangan. Lalu karunia misionaris dikirim ke luar negeri. Ke tempat-tempat yang sulit. Kemudian karunia doa syafaat. Bersyafaat. Syafaat itu artinya apa? Berdiri di atas sepatunya orang. Mewakili orang itu. Seolah-olah dianya lah yang menderita. Orangnya malah santai-santai. Orangnya pergi ke pasar. Orangnya pergi jajan-jajan ke mall. Orang yang syafaat mewakili orang itu. Lalu yang terakhir pelepasan. Ngusir setan. Ya, kalau ada orang macam-macam itu. Yang nakal-nakal kan bukan sifatnya terutama. Kadang-kadang ada setannya. Ada orang sakit jantung di sini, jantungan. Ternyata bukan karena sakit jantung, karena kesetanan. Setannya masuk. Ya, jadi kalau saudara mendalami karunia pelepasan itu bisa mengerti itu ya. Nah itu saudara-saudara sekalian sudah berapa jumlahnya? 31. 31 karunia saja. Karunia yang dari Bapa, dari Anak, dan dari Roh Kudus. Di Roma 1 Korintus 12, Efesus pasal 5 plus karunia-karunia yang lain. 31. Belum lagi bakat, belum lagi karunia, talenta. Terus apa alasanmu gak melayani, ayo? Sudah diberi begitu banyak, tetap saja hidup untuk dirimu sendiri. Itu bagaimana itu? Jadi mulai hari ini 60 orang dari 100 orang muncul, amin. Kalau ada 200 orang, 120 orang harus sibuk di gereja, amin. Bukan untuk need diri kita sendiri, tapi memenuhi keperluan jemaat. Itu baru pelayanan. Tuhan sudah kasih banyak sekali, cuma-cuma lagi. Jangan minta bayaran lah. Ya, karena Tuhan balas dengan cara lain. Dia kasih limpah ruah luar biasa persediaan untuk kita bisa gunakan di rumahnya. Jangan sia-siakan, jangan buang, jangan dipendem. Udah ya, cukup ya? Yang mau pelayanan, ayo berdiri. Ayo berdiri, saya sudah selesai. Udah gelem ya? Di D, Pak. Ayo berdiri Bapak Ibu. Loh gimana sih? Enggak percaya sama pendeta itu loh. Pendeta udah selesai kok belum percaya itu ya. Haleluya. Di D ya. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku, ada di bawah tadi, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur, Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu.
setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam. Sambil mengangkat tangan katakan, ku mau setia melayani-Mu Tuhan, setia Yes Jesus, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Haleluya, haleluya. Sejenak kita renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu sudah mendengar, Tuhan memberi begitu banyak kelengkapan bagi kita. Mulai dari bakat, talenta, karunia yang bermacam-macam. Tuhan lengkapi kita, gerejanya, dengan segala kesanggupan kemampuan. Dan Dia berkata, layanilah seorang akan yang lain. Saling melayani, saling memperbaiki, laden linadenan. Beri dirimu untuk mencukupi kebutuhan saudara seiman yang lain. Adakah yang hatinya terbuka dan berkata, Tuhan mulai hari ini saya mau pelayanan, bukan sekedar servis, tapi sampai ministering, sampai aku bisa mencukupi kebutuhan orang lain, mengabaikan kebutuhanku, melupakan diriku. Saya mau melayani jemaat Tuhan. Saya mau memberi sesuai dengan bakat, talenta, karunia yang Tuhan beri kepadaku. Aku mau melayani Tuhan. Siapa yang mau berjanji demikian, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Sementara yang lain semua tutup mata. Katakan kepada Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Beri aku keberanian supaya aku melangkah. Beri aku kerelaan supaya aku boleh memberi hidupku untuk mencukupi kebutuhan jemaat. Mari bersyukur kepada Tuhan karena Dia memilih kita menjadi hambanya. Dia memilih kita menjadi pelayan-pelayannya. Dia mau mengasihi kita dan Dia mau kita mengasihi jemaat Tuhan. Mari berjanji di hadapannya sambil mengangkat tangan berkata, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Katakan sekali lagi, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Haleluya, haleluya. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, yang hendak memberi dirinya, memberi hidupnya, memberi apa yang ada padanya untuk mencukupi kebutuhan jemaat. Karena Engkau yang sudah memberi begitu limpah kelengkapan, kemampuan, kesanggupan, bakat-bakat, talenta-talenta, karunia-karunia yang kami peroleh bukan hanya satu tapi mungkin lebih. Dan Tuhan mau kami memanfaatkannya untuk meladeni, untuk melayani jemaat-Mu, mencukupi keperluan daripada jemaat-Mu. Lengkapi kami, urapi kami,
Beri kami Tuhan keberanian untuk melangkah. Dan urapilah tangan-tangan yang terangkat. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini mereka akan melakukan perkara-perkara besar, terobosan-terobosan yang luar biasa, yang akan terus dipakai Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu, meteraikan panggilan-Mu, meteraikan Tuhan penugasan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, firman yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kami segenap jemaat dan majelis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yairus untuk pelayanannya di hari ini. Semoga dari firman yang disampaikan dapat semakin membuat kita sebagai jemaat untuk memiliki kerinduan untuk melayani satu sama lain. Iya, adakah dari Bapak Ibu di sini yang merupakan jemaat baru atau yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, jemaat yang setia. Di minggu ini untuk yang berulang tahun adalah Ibu Lea, Bapak Husni dan Ibu Melani. Kami segenap jemaat Gereja Isa Al-Masih Taman Harapan Baru mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan dan semakin memberkati lagi. Iya, saya undang untuk petugas kolektan bisa maju ke depan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Laura. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu bagi kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau sucikan, kuduskan persembahan kami ini untuk menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Amin.
supaya Engkau memakai dan mengurapi kami seumur kehidupan kami. Dan mungkin selama ini kami merasa bahwa tugas melayani hanya merupakan tugas para hamba Tuhan dan majelis. Tetapi firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa Tuhan telah memberikan kepada kami bakat, talenta dan karunia yang dapat kami pergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Karena itu Tuhan berikan kepada kami keberanian untuk melangkah dan memulai apa yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga kami dapat pergunakan untuk membangun kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, Tuhan akan terus mengurapi dalam setiap pelayanan, memberkati dalam keluarga, bahkan dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Kau juga berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Engkau berkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami menyerahkan untuk semua jemaat. Tuhan selalu akan membimbing mereka supaya mereka semakin hari semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam iman, dan bertumbuh dalam pelayanan. Karena itu Tuhan, kami rindu supaya Tuhan akan terus membimbing setiap anak-anak-Mu berada di dalam tuntunan dan campur tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami beban yang berat, sakit penyakit, ataupun masalah dalam kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya mereka tidak akan pernah goyah, tetapi terus akan menaruh harap dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi mereka. Dengan demikian mereka akan dimampukan melewati semuanya, karena kuat kuasa Tuhan sendiri. Dan kami berdoa juga buat jemaat yang tidak hadir, barangkali mereka sedang di rumah ataupun sedang berlibur. Tuhan juga akan menyertai, memimpin dan meliharakan mereka, sehingga pada minggu-minggu mendatang boleh bergabung kembali bersama dengan kami di tempat ini. Kami bersyukur juga Tuhan buat saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik untuk Ibu Melani, Pak Husni, dan juga Ibu Lea. Kau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan bertambahnya usia mereka. Mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dan semakin dewasa dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tidak lupa juga Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu pada saat ini, Kau melawat bangsa ini, lawat pemerintah kami supaya mereka bekerja dengan maksimal untuk membangun bangsa ini kembali. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.